upaya mencegah terjadinya aksi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah penggerak, SMP Negeri 28 Batam telah mengukuhkan 3 siswa perwakilan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 menjadi duta anti perundungan. Pengukuhan duta anti perundungan ini sendiri dikemas dalam acara Roots Day merupakan puncak dari kegiatan pelatihan anti perundungan kepada 30 siswa dijadikan agen perubahan. Acara pengukuhan dilakukan Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Batam Budi Krisdajorini SSMSI pada hari Senin tanggal 25 Oktober sekaligus menyerahkan juara lomba video dan poster anti perundungan. Acara ini juga diisi dengan sejumlah penampilan kreativitas para siswa dan ditutup dengan deklarasi anti perundungan membubuhkan tanda tangan siswa dan guru pada sebuah spanduk bertuliskan Roots Day Deklarasi Pencegahan Perundungan. Namun, sebelum pengukuhan duta perundungan dilakukan, pihak sekolah juga telah membekali bimbingan teknis atau BIMTEK anti perundungan selama 5 pekan kepada 30 siswa yang merupakan perwakilan masing-masing kelas. Mereka dijadikan fasilitator dalam agen perubahan terhadap kasus perundungan di lingkungan sekolah. Kegiatan bimbingan teknis sendiri menghadirkan narasumber guru yang telah mendapat pelatihan anti perundungan dari pihak Kemendbudristek. Sementara, ketiga duta anti perundungan saat diwawancarai tim pendidikan Gokepri Goes to School, mereka berkomitmen untuk mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Selain itu juga, mereka senantiasa aktif mensosialisasikan kepada rekan-rekannya akan bahaya perundungan ini. Nah, kamu kan sudah jadi duta perundungan. Apa rencana ke depan? Rencana saya ke depannya, saya akan mengadakan kampanye rutin setiap minggu dari kelas 7, 8, dan 9 untuk menyuarakan anti-bullying. Lalu mengajak semua teman-teman untuk menggunakan profil pelajar Pancasila agar mencerminkan sekolah penggerak SMPN 28 Batam sebagai sekolah yang anti-bullying dan sebagai sekolah penggerak. Pernah ini nengok kasus bullying? Pernah, banyak sekali kasus bullying dan saya harap ke depannya setelah saya menjadi duta perundungan tidak ada bullying di SMPN 28 Batam. Kamu pernah dibullying? Saya pernah jadi korban bullying juga. Kayak korban juga ya? Siap. Jadi siap sekarang melawan bullying ya? Siap, saya siap melawan bullying. Jadi SMP 28 bebas dari Siap, bebas dari perundungan. Oke, makasih. Kan udah terpilih jadi duta perundungan nih. Apa rencana kamu? Rencana saya akan membuat seluruh warga SMP 28 Batam menjadi agen-agen perubahan SMP 28 Batam. Sekian dari saya. Terima kasih. Terus kamu pernah ini kena bullying? Pernah. Kena bullying. Apa upaya kamu? Upaya saya supaya yang kena bullying nanti di SMP 28 Batam ya agar mereka bisa tidak membuli lagi. Jangan terjadi korban lagi ya. Iya. Siap melaporkan? Siap. Oke, makasih. Kamu kan sudah jadi duta anti perundungan. Iya. Apa visi kamu ke depan untuk menghilangkan perundungan ini? Membuat perubahan di sekolah dan mencegah perundungan di sekolah. Dan mensosialisasikan bahaya perundungan. Iya. Nah, kamu pernah dirundung? Tidak pernah. Pernah kawan yang dirundung? Pernah. Apa itu perundungan? Segala perilaku intimidasi atau penindasan yang dilakukan secara menyakitkan kelompok atau individu kepada seseorang secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang. Rencananya apa? Sosialisasi kepada kawan-kawan? Untuk tetap rendah hati dan tidak saling merundung. Oke, saja. Terima kasih. Oke, makasih. Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Batam Budi Krisdajorini SSMSI usai mengukuhkan duta anti perundungan mengatakan, setelah 30 siswa dan 3 duta perundungan diberi pelatihan berupa BIMTEK anti perundungan dan telah dikukuhkan,
diharapkan nantinya menjadi agen perubahan di sekolah terhadap kasus perundungan di lingkungan siswa. Ke-30 siswa ini juga telah ditugaskan untuk mensosialisasikan kepada rekan-rekannya akan bahaya perundungan. Kegiatan BIMTEK anti perundungan dilakukan sekolahnya itu, kata Budi, merupakan bagian program sekolah penggerak dalam menjalankan Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selain itu juga, dengan diadakannya kegiatan ini, Budi berharap sekolahnya bebas dari praktek perundungan di lingkungan sekolah sehingga terciptanya proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kendati demikian, Budi mengaku selama ia menjabat kepala sekolah di SMP Negeri 28 Batam, belum ditemukan adanya kasus perundungan baik itu guru terhadap siswa maupun siswa terhadap siswa. Namun tak ia pungkiri, bila semisal kasus saling mengejek antar siswa masih ditemukan, hanya saja masih dalam batas kewajaran dan dapat diselesaikan oleh pihak wali kelas masing-masing. Bu, tadi ada kegiatan pelantikan duta anti perundungan ya, 3 orang, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Ya. Itu apa rencana ke depannya Bu setelah kita membentuk duta perundungan, memberikan pelatihan gitu kan kepada anak-anak berupa workshop? Iya, jadi dengan sudah terpilihnya duta pencegahan perundungan di SMP Negeri 28 Batam, program selanjutnya tentu kita untuk menyebarkan, melakukan kegiatan sosialisasi ya, mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, dan juga diharapkan nanti duta ini merangkul bersama dengan agen perubahan untuk merangkul semua anak-anak kita, dan semuanya nanti akan menjadi agen perubahan yang benar-benar bisa membawa perubahan di SMP Negeri 28 Batam dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bu, ini program ini bagian daripada sekolah penggerak atau gimana ini Bu? Iya betul, ini adalah program dari sekolah penggerak, yang mana memang sudah diamanahkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita untuk stop 3 dosa besar, isu 3 dosa besar yang ada di dunia pendidikan ini, yang antara lain adalah kekerasan seksual, kemudian perundungan, dan intoleransi. Itu yang kita stop, zero. Nah, di SMP 28 Batam sendiri biasanya kasus apa sih yang kerap terjadi antara anak dengan anak atau guru dengan anak? Biasanya terjadi seperti perundungan gitu. Ya, jadi selama ini kita mungkin pemahamannya belum seperti sekarang ini ya, setelah kita anak-anak sepenuhnya mendapatkan BIMTEK tentang pencegahan perundungan dan apa kategori masuk perundungan. Jadi apa yang dilakukan anak-anak sekarang ini sebetulnya secara garis besar umum, bahkan mereka tanpa menyadari bahwa itu termasuk dalam kategori bullying ya, di medsos. Dia sering membuat statement yang tidak menyenangkan, itu salah satu. Dan kemudian memanggil teman dengan kata-kata yang tidak menyenangkan itu termasuk bullying secara verbal. Nah, dengan adanya sudah ada BIMTEK ini, anak-anak lebih paham mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Dan insya Allah ke depan akan mencetak atau mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita dengan berkarakter mulia itu yang. Jadi 30 siswa yang kita libatkan untuk ke workshop dan 3 yang kita lantik gitu ya. Iya, jadi begini, untuk peserta BIMTEK itu kita terpilih, bukan kita ya, yang sekolah yang memilih, tapi oleh dengan U-Report kemarin, iya di kuesioner melalui U-Report itu terpilih dari 3 kelompok itu, dari yang anak yang
maksudnya banyak dipilih temannya, yang sedang dan yang paling bawah. Nah, kalau duta sendiri dipilihnya seperti apa, Bu? Kalau duta sendiri dinilai dari keaktifan dan juga hasil karya yang dia ciptakan itu benar-benar bisa untuk kedepannya itu mensosialisasikan dan efektif untuk menyampaikan dan untuk menerapkan ini di sekolah. Nah, kembali kepada kasus bullying sendiri, Bu. Kita kan nengok biasanya ya, guru sering membentak anak, mencubit anak. Itu kerap terjadi nggak di SMP 28 sendiri? Ya, itu masih kemarin terjadi ya sebelum kita ini kan. Tapi setelah dengan adanya program ini, kita juga sosialisasikan kepada guru-guru kita. Dan kita sudah membuka mindset guru dengan adanya terpilih menjadi sekolah penggerak ini. Kita kan mengadakan BIMTEK bahwasanya kita sekarang ini merdeka belajar dengan pembelajaran paradigma baru. Nah, kita membuka mindset anak-anak bahwasanya pembelajaran itu bersifat student center dan kita sebagai guru itu fasilitator untuk mendidik, mengantar anak-anak kita ini sesuai kodratnya dan kemampuannya. Ini salah satu upaya kenyamanan di sekolah, Ibu ya. Iya, ada filosofi Ki Hajar Dewantara itu menghamba kepada anak. Jadi ya disitulah kita harus ngomong ya. Nah, ngomong di situ tidak harus dengan kekerasan, nah, tapi dengan menyentuh dengan perilaku baik tadi. Bu, target dari kegiatan ini kita kan membentuk profil pelajar Pancasila. Target dari ini apa? Zero. Iya, untuk program stop bullying tentu saja zero bullying. Zero bullying dan juga selain itu tadi perundungan, bullying tadi, kemudian intoleransi dan tentu saja pencegahan kekerasan seksual karena berasal dari situlah dari kata-kata ya, dari yang verbal kemudian soft skills dan akhirnya melari yang dan lain-lain itu. Jadi kita wujudkan semuanya dengan proses ya, tentu berproses ya, tidak bisa langsung serta-merta, tapi dengan adanya kegiatan ini setidaknya upaya kita itu nyata untuk stop bullying di SMP Negeri 2. Nah, sekarang Ibu gencar-gencar untuk mengkampanyekan perundungan atau bullying. Nah, bagaimana Bu bila terjadi di lingkungan keluarga yang berimbas kepada anak yang sekolah digital ini? Nah, kalau seperti itu tentu kita anak kita ini kan menjadi warga sekolah, tentu kita melalui BP ya, melalui wali kelas, kemudian BP. Makanya di sini fungsinya dari duta tadi, dia juga sebagai tempat curhat buat anak-anak. Jadi anak ini bebas menyampaikan keluh kesahnya. Mungkin saja karena bullying ini kan terjadi bisa saja di lingkungan sekolah, bahkan justru dengan orang-orang terdekat mereka di rumah. Nanti anak-anak ini dengan adanya teman dia yang dipercaya, mereka bisa menyampaikan, bersuara, dan kita bisa mengatasinya. Ya kalau di orang tua di rumah tentu kita panggil, kita carikan solusi-solusi yang terbaik. Kita masuk ranah itu juga, keluarga juga. Iya, karena orang tua kan memang yang bertanggung jawab ya. Kalau ada laporan dari anak ya, setelah kita istilahnya menginterogasi anak ataupun nanyakan anak kasusnya gitu kan. Iya. Bu, ini ada keterlibatan orang tua sebenarnya untuk kampanyekan anti perundungan ini? Iya, orang tua di sini memang memegang peranan penting untuk pencegahan perundungan ini, karena memang biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu, tentu orang tua juga harus tahu. Mereka yang bertanggung jawab kalau sudah kejadian di luar sekolah. Jadi itulah untuk pertumbuh kembang anak kita itu memang harus tanggung jawab bersama. Tapi selama Ibu menjabat belum pernah terjadi kasus-kasus itu, Ibu? Ya, alhamdulillah setelah dulu pernah terjadi ya seperti itu, tapi alhamdulillah setelah kita berkoordinasi dengan instansi terkait banyak kita kerjasama dengan PPA ya, perempuan itu KPA ya, Komisi Perlindungan Anak juga ya. Perlindungan Anak, kemudian untuk dengan BKKBN juga kita punya PIK-R. Berarti dengan
PIKR itu Pusat Informasi Konsultasi Remaja, konseling remaja. Itu BKBN kita bekerja sama juga. Jadi Berarti dari awal sudah dengan dibentuknya ini apa istilahnya duta perundungan dan kita mesti selesaikan, kita buka posko untuk pengaduan perundungan ya. Iya betul, kita buka, kita buka nanti juga. Ya kita Takutnya akan anak kan kalau ke guru malu gitu kan, ya, ini buka posko ya. Oke, rencana kita mau buat ini khusus ruangan pengaduan untuk ini konseling begitu. Jadi melibatkan BK di dalamnya. Melihat BK dengan wakil kesiswaan. Iya gitu, betul. Ya sayang sekali ini BK-nya kita yang belum ada. Jadi kita mohonlah nanti dengan dinas pendidikan untuk menyediakan ya. Karena fungsinya sangat urgent banget ya Bu ya. Betul. Bu, harapan Ibu terakhir mungkin apa Bu? Ya itu harapannya bahwasanya untuk kami ini ya memang untuk kualitas itu sekolah kita bertumbuh, salah satunya adalah diawali dengan kenyamanan di sekolah. Tentu dengan adanya usaha dan upaya dan terwujudnya anti bully tadi di sekolah, anak-anak merasa nyaman. Otomatis dengan nyaman mereka akan semangat belajar dan menimbulkan prestasi. Ya, terus dengan semangat belajar diiringi dengan perubahan karakter yang bagus, insya Allah kualitas dan akademik akan naik juga. Apalagi SMP 28 udah naik derajat ya, sekolah penggerak. Insya Allah. Jadi dengan amanah kita itu harus bergerak ya Bu ya. Iya, amanah itu memang harus diikuti dengan suatu semangat dan harus proaktif semuanya ya. Iya, harus bergerak. Ini. Tidak hanya omong doang ya, tapi kita action yang nyata. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membantu korban bullying. 2. Akan memberantas perundungan. 3. Akan selalu menyebarkan perilaku positif. SMP 28 Batam. Kami belajar, kami berprestasi. Yes, we can. Salam cerdas.